Banyak yang bilang bahwa seharusnya member ENHYPEN tidak melakukan hal itu kepada Sonu. Minta maaf kok cuma lewat komentar, itu niat minta maaf apa biar akunnya nggak diserang lagi? Oh, maybe ini tuh semacam clue gitu loh. Clue bahwa BTS itu akan collab bersama dengan Taylor Swift. Nah, kalau Isuman udah nyerahin sahamnya ke Kakao gimana nih? Apakah kedepannya dia juga dapat memberikan pengaruhnya kepada agensi tersebut? Hai guys, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, ayo dong bangkit ya. Tetap semangat, don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan bahas tentang update berita terbaru dari dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget nih untuk kalian lewatkan karena beritanya juga lagi panas banget nih guys. By the way, sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang bagaimana kebimbangannya dari para penggemar. Ini Taylor Swift akan collab sama siapa nih? Sama BTS atau Blackpink? Untuk yang lebih jelasnya langsung aja kita bahas kenapa sih banyak penggemar itu yang berpendapat bahwa BTS itu akan collab sama Taylor Swift. Ada banyak sekali teori yang bertebaran di luar sana. Salah satu contohnya adalah dari postingan di All Know. Kalian tahu nggak siapa yang punya akun ini? Aku kemarin udah cek tapi nggak ketemu-ketemu. Dan aku juga udah tanya temanku tapi nggak ada yang tahu nih. Mungkin ada dari kalian yang tahu, langsung aja komen di bawah ya. Apakah ini account miliknya Taylor Swift atau account miliknya fanbase-nya dia? Yang tahu pokoknya langsung aja kasih tahu aku ya. Dan untuk akun ini, dia itu menuliskan, ayo dong check out the simultaneous release of 2 BTS remix. Sambil dia di sini kayak memberikan link gitu ya, lagu dari Butter yang berada di Apple Music. Habis itu ada yang komen nih, oke, kita nggak peduli ya. We literally do not care. You know your target audience are Swiftie. Why are you posting about BTS? Kita tahu bahwa target audiensmu adalah para penggemar Taylor Swift. Terus kenapa sekarang kamu ngeposting tentang BTS? Honestly, all know I've been ashamed of you recently because you have been really quiet lately and not giving any hints or clues or Easter egg. Jadi dia kayak kecewa gitu loh. Seharusnya memberikan informasi tentang Taylor Swift, tapi kenapa memberikan informasi tentang BTS sekarang? Habis itu dibalaslah sama di All Know. Dude, 95% of my posts are about Taylor Swift. Aku memposting ini dikarenakan ada alasan. Let me breathe a little bit. Jadi yang digarisbawahi sama netizen adalah I post this for reason. Jadi ada loh maksudnya dia kenapa dia itu ngepost tentang BTS. Nah, di sini banyak yang berpendapat gitu, kayak terbuka gitu loh pikirannya. Oh, maybe ini tuh semacam clue gitu loh. Clue bahwa BTS itu akan collab bersama dengan Taylor Swift. Dan singgu ada juga sebuah postingan dari Taylor Swift Universe. Di sini postingannya kayak gini, kalian dapat baca. Exclusive, Taylor Swift will have a major pop collaboration dengan musik video juga with a huge band according to a Chinese Korean insider this year. The collaboration itu belum dikonfirmasi, tapi mereka bilang that some publication like Billboard already gave so many hints about it. Jadi dari postingan itu dapat kita simpulkan ya bahwa si Taylor Swift memang akan berkolaborasi dengan grup yang besar gitu, according Chinese Korean, dan ada musik videonya juga nih. Tapi kan belum tentu juga, belum jelas juga nih clue-nya itu kepada siapa sih, soalnya nggak ada tulisan girls atau boys. Kalau boys pasti mengarah ke BTS, kalau girls pasti mengarah kepada Blackpink. Dan sekarang kita akan move untuk melihat bagaimana teori yang mengatakan bahwa Taylor Swift akan collab bersama dengan Blackpink. Apa sih teori-teorinya? Yang pertama adalah dikarenakan koreografer dari Blackpink itu telah nge-follow Taylor Swift di Instagram. Jadi dikarenakan koreografernya aja udah nge-follow Taylor Swift, banyak sekali yang berpendapat bahwa oh kayaknya emang ke Blackpink deh ini. Lalu teori yang kedua adalah tentang bagaimana project dari 4+1. Jadi seperti teori yang kita bahas kemarin, banyak sekali teori yang bertebaran. Tapi menurut aku yang paling ngena teorinya adalah bagaimana Blackpink ini akan collab bersama dengan artis besar. Seperti yang kita bahas kemarin ya. Jadi ada kemungkinan gitu bahwa Blackpink akan collab plus comeback bersama dengan artis yang benar-benar gede banget. Dan yes, I think itu adalah Taylor Swift. Dan juga di sini ada akun Instagram dari Reaction Blackpink itu telah menuliskan portal mengatakan bahwa Blackpink akan berkolaborasi bersama dengan Taylor Swift dan musik videonya juga akan dirilis pada tanggal 8 Agustus. Billboard juga telah diberitahu dan Interscope ingin Blackpink di Amerika Serikat untuk mempromosikannya. Wow, ini beneran ya sih atau kita cuma dibadutin? Ya ntar kita lihat aja ya bagaimana kedepannya ya, jangan cuma berspekulasi aja nih karena ya yang namanya spekulasi tuh nggak baik juga ya guys. Ntar kita berharap ya, pas berharap tiba-tiba pas kejadian enggak, nanti kan kecewa juga. Ya udah kita nikmati aja alurnya, kita lihat pelan-pelan dengan siapa entar kita lihat ya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Menurut kalian, mana yang paling kuat nih teorinya? Apakah Taylor Swift bersama dengan BTS atau Taylor Swift bersama dengan Blackpink?
Tulis aja komen kalian di kolom komentar ya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datanya dari Kakao. Jadi Kakao baru-baru ini katanya ya, itu akan mengakuisisi sebagian saham dari SM Entertainment. Kakao Entertainment dilaporkan mengakuisisi sebagian dari SM Entertainment nih guys. Mei lalu, laporan mengungkapkan Kakao dan juga Naver bersaing untuk memperoleh aset konten K, termasuk webtoon, novel web, dan perusahaan musik, dan sepertinya Kakao juga bergerak maju untuk membeli sebagian dari SM Entertainment. Ini berarti Kakao dan SM bergabung dalam upaya melawan kompetisi terbesar mereka di pasar K-pop, Naver, Hype, dan juga YG Entertainment. Pendiri dari SM Entertainment yaitu Lee Soo-man saat ini memiliki 18,73% dari label hiburan. Orang dalam juga menyatakan, Naver dikabarkan tertarik untuk mengakuisisi saham di SM, tapi itu sebenarnya berbeda dari kebenaran. SM sedang bernegosiasi dengan Kakao dari awal. Ada penundaan karena kesepakatan dengan persyaratan kontrak. Kontrak tidak dapat dipenuhi, tetapi pada akhirnya mereka baru-baru ini telah membuat kesepakatan nih guys. Orang dalam tersebut juga menambahkan, Lee Soo-man kemungkinan akan masih terlibat dalam produksi lagu baru oleh artis dari SM Entertainment. Wow. So, dari berita tadi itu udah Papa perjelas ya guys, bahwa pada awalnya emang yang merundingkan bagaimana akuisisi saham ini adalah Kakao dan juga SM, bukan Naver juga ya. Jadi semakin jelas nih guys bahwa Kakao deh yang kayaknya akan memiliki sebagian saham dari SM Entertainment, yaitu sebanyak 18,73%. Itu adalah saham dari Lee Soo-man. Nah, kalau Lee Soo-man udah nyerahin sahamnya ke Kakao, gimana nih? Apakah kedepannya dia juga dapat memberikan pengaruhnya kepada agensi tersebut? Yo, seperti yang kita baca tadi, dia juga akan tetap kok guys, tetap akan ikut bagaimana untuk proses pembuatan lagu dari artis-artisnya gitu. Karena kalau nggak ada Lee Soo-man, kayaknya agak kurang gitu. Seperti yang kalian tahu ya guys, Lee Soo-man itu kan emang berkontribusi besar banget dalam proses pembuatan lagu dan juga proses pembuatan teori yang SM Culture Universe. Jadi kayak agak khawatir sih, kalau Lee Soo-man pergi nanti gimana ya? Pembuatan teorinya berjalan atau enggak nih? Itu yang aku pikirin guys, serius. Itu yang paling aku pikirin banget. Jadi kayak khawatir banget loh bahwa saham dari Lee Soo-man ini jatuh ke orang lain. Kayak bener-bener, ya ampun Soo-man, jangan dong gitu. Aku masih rindu dengan SM Culture Universe, aku masih sayang banget gitu. Masa SM Culture Universe juga hilang? Tapi enggak kok guys, tetap akan berjalan karena akan dikontrol juga sama Lee Soo-man. Oke? Ya tetap tenang sih. Kemarin juga cukup khawatir banget, aku serius deh. Dan juga sekarang kita akan masuk ke berita yang ketiga. Kali ini datanya dari SBS yang akhirnya telah merilis permintaan maaf. Jadi seperti yang tahu ya guys, bahwa salah satu dramanya yang lagi booming sekarang yaitu Rocket Boys, itu kan kemarin menjadi perbincangan hangat nih di kalangan netizen Indonesia. Jadi dalam salah satu episodenya, atau tepatnya adalah di episode kelima, itu kayak memberikan gambaran yang buruk tentang Indonesia. Gambaran buruknya seperti apa aja? Yang pertama adalah bagaimana mereka itu bilang bahwa Indonesia ini kayak memberikan fasilitas yang buruk. Salah satunya adalah hotel gitu. Hotelnya kayak nggak bagus gitu loh guys. Karena mereka di sini pengen gitu yang ceweknya itu kalah nanti dalam pertandingan badminton kayak gitu. Nah, untuk yang kedua adalah mereka juga kayak menggambarkan bagaimana supporter dari Indonesia yang kayak nggak suportif, alias kayak ruweh banget gitu loh guys. Pas si ceweknya menang, malah diteriakin. Seolah-olah kita tuh kayak supporter yang nggak bagus banget gitu loh, nggak punya sopan santun. Padahal kan orang Indonesia juga nggak gitu banget. Apalagi para penggemar bulu tangkis yang suka nonton pertandingannya, ya udah pada tahu dong ya bagaimana karakteristik dari supporter Indonesia. Benar nggak guys? Dan coba sekarang kita lihat bagaimana permintaan maaf dari pihak SBS yang telah ditulisnya di Instagram. Tapi katanya ini di komen doang guys. Kami dari tim produksi Rocket Boys menyampaikan permohonan maaf mengenangkan pertandingan tersiar di episode 5. Kami tidak bermaksud untuk merendahkan negara, pemain atau penonton tertentu. Namun demikian, kami mohon maaf atas beberapa adegan yang telah menyinggung pemirsa kami dari Indonesia. Kami akan memperhatikan dengan seksama untuk episode selanjutnya. Dan setelah melihat bagaimana komentar dari SBS tadi, berikut adalah komentar dari netizen Indonesia. Apakah banyak netizen Indonesia yang menerima permintaan maaf dari mereka? Coba kita cek bersama-sama. Minta maaf kok cuma lewat komentar, itu niat minta maaf apa biar akunnya nggak diserang lagi? Sorry, saya kurang puas nih, terkesan meremehkan keluh kesah kita. Ingat, Indo itu pasar yang besar buat industri K-drama. Mohon hargai lebih baik ya. Udahlah, jadi males nonton drama SBS. Yup sih bener, menurut aku emang kalau mau menyampaikan permintaan maaf ya harus postingan resmi juga sih. Atau enggak yang pihak produksi untuk Rocket Boys juga harus speak up dong ya. Mereka harus mengklarifikasi dong dengan jelas gitu. Supaya orang-orang juga dapat lihat ini cuma dari pin komen doang, apalagi bahasa Indonesia kan. Ya kalau kita sebagai penggemar Indonesia it's okay sih. Terus gimana nih dengan orang-orang lain atau orang dari negara lain yang nonton drama tersebut? Apakah mereka juga dapat mengerti apa yang dikatakan oleh pihak SBS? Enggak juga kan? Next. Jujur nih dramanya bagus sih ya dan kocak, tapi episode 5 bikin dan gak niat nonton lagi sih.
SBS harusnya bisa belajar dong dari yang sebelum-sebelumnya bikin kontroversi mulu. Nyata mau narik penonton Indonesia malah jadi senjata makan tuan. Giliran udah bikin kontroversi baru minta maaf. Kalau bisa take down aja deh episode 5. Masalahnya ini ditonton sama negara lain juga loh. Takutnya mereka menelan informasi mentah-mentah lewat drama ini soal Indonesia. Makanya sebelum buat drama, tema olahraga kalau bisa riset dulu ya. Padahal kalau lihat jejak digital malah Korea yang sering bikin kecurangan. Apalagi pas event turnamen badminton banyak angin siluman di lapangan. So gimana nih? Pada akhirnya apakah pihak SBS cuma minta maaf gitu doang nih? Yops, we don't know juga masa gitu doang sih. Ntar ya kita lihat gimana kedepannya. And the last ini adalah berita dari ENHYPEN guys. Ini beritanya kayak konflik antar fans juga sih. Yang mana di sini banyak sekali dari para penggemar itu yang ngekritik ENHYPEN karena ENHYPEN ini sering kayak melakukan fat shame kepada Sonu. Setelah debut mereka, anggota ENHYPEN semakin menjadi sorotan karena ukuran fandom mereka terus bertambah. Dengan semakin banyak penggemar yang bergabung dari seluruh dunia, semua gerakan, tindakan, dan kata-kata anggotanya telah diteliti dengan cermat oleh penggemar saat mereka mengikuti grup dalam setiap aktivitas. Baru-baru ini, ENHYPEN dan anggota Sonu menjadi trending di Twitter dengan para penggemar bergabung dalam diskusi yang hangat dan mengungkapkan betapa tidak puasnya mereka dengan para anggota yang terus-menerus menyebutkan bahwa berat badan Sonu. Penggemar internasional dengan cepat memenuhi platform media sosial Twitter tentang pendapat mereka tentang masalah tersebut. Banyak yang menunjukkan bahwa Sonu tampaknya telah kehilangan percaya diri dibandingkan dengan ketika dia pertama kali debut. Para penggemar ini percaya ini merupakan hal yang disebabkan oleh para member yang terus-menerus mengatakan bagaimana berat badan Sonu bertambah dan secara konsisten mengangkat topik tentang berat badan dari Sonu. Jadi postingan penggemar kayak gini, mereka itu lebih kayak sering menunjukkan bagaimana aktivitas dari para member ENHYPEN, apakah itu di V-Live atau gimana. Dan di sini juga udah disertai dengan subtitle. Coba kita baca bersama-sama. Misalnya dari Agus, di sini ada kegiatan ENHYPEN. Untuk subtitle dapat kalian perhatikan ya. Anything has changed, semuanya udah berubah. No, your face is rounded. Jadi mukanya kayak bulat gitu loh. Habis itu ada juga nih para penggemar yang kayak ngebela gitu kan. Banyak yang bilang nih bahwa member ENHYPEN sayang kok sama Sonu, buktinya apa? Ini buktinya loh. Ada puji-pujian nih yang diberikan oleh para member ENHYPEN, misalnya kayak you're good actor gitu. Habis itu ada yang bilang nih, dia itu sangat talented banget loh. Nah, habis itu ada penggemar lah yang membalas nih, aku tahu bahwa ENHYPEN cinta mereka, tapi fat shaming bukan sebuah hal yang bercanda gitu. The boys need to know that they did something wrong. Dan kita juga tidak bisa melindungi semuanya. Sonu literally looks so uncomfortable with that fat shaming jokes, act and comments. I can't remain silent because Sonu is hurt. Oke, tapi tetap ini itu gak akan mengubah fakta ya bahwa Sonu juga sangat insecure banget dengan visualnya dia. Yang mana sebelumnya dia itu sangat kayak confident gitu, percaya diri. Barely talk anymore, always let out just because his member fat shame and ignore him multiple times. Nah, Cinggu, topik ini emang lagi panas banget. Banyak juga dari para penggemar yang kayak war satu sama lain. Banyak yang bilang bahwa seharusnya member ENHYPEN tidak melakukan hal itu kepada Sonu. Seharusnya mereka tidak menyebutkan bahwa Sonu ini kayak gemuk dan sebagainya, atau berat badannya tambah, ataupun mukanya kayak jadi bulat gitu. Seharusnya tidak seperti itu, karena itu juga menyebabkan Sonu ini menjadi tidak percaya diri. Kalau aku ya jujur, karena aku juga sering di fat shame gitu ya, aku dapat merasakan apa yang kalian bilang. Karena emang sih guys, kita itu juga cepet kayak apa ya, merasa malu gitu loh saat orang lain bilang bahwa berat badan kita bertambah gitu. Jadi kayak, ya ampun, insecure banget kan. Habis itu langsung deh diet, olahraga, kayak gitu. Yap sih, aku dapat mengerti bagaimana perasaan dari penggemar, karena aku juga pernah merasakan hal seperti itu guys. Tapi balik lagi ya, jangan sampai dong war-war terus ya. Dan Cinggu di Twitter juga sudah banyak sekali dari para penggemar yang sudah berbagi bahwa para member ENHYPEN itu sering memberikan pujian kepada Sonu. Yang mana pujian ini juga dapat membuat Sonu menjadi lebih percaya diri. Nah, postingan-postingannya kayak gini guys ya, coba kita baca bersama-sama. Si Jake ya, Jake ini kayak bilang, bukan Jake, ini Jay. Jay itu kayak bilang, he has improved a lot of skill. Jadi skill dari Sonu ini kayak nambah gitu sih. He looks better with his mood. Terus member lain juga bilang bahwa Sonu ini sangat bagus banget, sangat baik banget. Saat diminta pertolongan, Sonu juga selalu membantu dan juga tidak pernah menolak gitu. Nikki juga bilang bahwa Sonu ini merupakan energi yang cerah disambung oleh Jongwon. Dia merupakan energi yang benar-benar kayak cerah banget. I think para member ENHYPEN di sini belajar banyak dari Sonu mengenai hal tersebut. Nah, kalau kalian sendiri melihat apa yang terjadi dengan ENHYPEN dan juga Sonu ini seperti apa, langsung aja komen di kolom komentar ya. Oke, Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja koreksi aku dengan cara komen di bawah ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.